Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Satrio Utama, NPM 181000215. Di sini saya akan memaparkan tentang silsilah filsafat hukum. Silsilah filsafat hukum masa Yunani. Yang pertama, masa Prasokrates kurang lebih 500 sebelum Masehi. Dimulai dengan masa Prasokrates, atau disebut demikian oleh karena para filsuf pada masa itu tidak dipengaruhi oleh filsuf besar Socrates. Boleh dikatakan filsafat hukum belum berkembang. Alasan utamanya karena para filsuf pada masa ini memutuskan perhatiannya kepada alam semesta, yaitu yang menjadi masalah bagi mereka tentang bagaimana terjadinya alam semesta ini. Dari sekian banyak filsuf alam, Pythagoras menyinggung sepintas tentang salah satu isi alam semesta. Tiap manusia memiliki jiwa yang selalu berada dalam proses kataris, yaitu pembersihan diri. Setiap kali jiwa memasuki tubuh manusia, maka manusia harus melakukan pembersihan diri agar jiwa tadi dapat masuk ke dalam kebahagiaan. Pandangan Pythagoras di atas, sebagaimana telah disinggung di muka, hanya dengan kaitan manusia ini, pembicaraan akan sampai kepada hukum. Yang kedua, masa Socrates, Plato atau Aristoteles. Socrates pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi, menurut para penulis filsafat hukum yang mengungkapkan bahwa orang pertama atau peletak dasar pemikiran tentang manusia, ia berfilsafat tentang manusia sampai kepada segala segi, sehingga filsafat hukum dimulai pada masa ini. Kemudian mencapai puncaknya sesudah Socrates. Socrates memandang bahwa tugas utama negara adalah mendidik warga dalam keutamaannya. Taat kepada hukum negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Keadilan menjadi jiwa dari pemikiran hukum, baik dari Plato pada masa 427 sampai 347 sebelum Masehi maupun Aristoteles. Plato percaya bahwa menegakkan keadilan harus menjadi tujuan negara. Karena itu, hukum dan keadilan menepati kedudukan sentral dalam politik. Keadilan dan hukum yang adil itu adalah yang menjadi titik tolak dan sekaligus tujuan dari karyanya, yaitu Republik. Pada dialog panjang antara Socrates dengan Glaucon, Polemarchus, Adeimantus, Niceраtus, dan yang lain, Plato menekankan pentingnya membedakan tindakan yang adil dari tindakan yang tidak adil, manusia yang adil dari manusia yang tidak adil. Selanjutnya masa Stoa. Stoa mengembangkan suatu pendapat tentang hukum kodrat dengan menerima suatu pengertian yang disebut hukum kesusilaan alami. Menurut ajaran ini, ada satu hukum kesusilaan alamiah, ketuhanan yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah yang baik dan menghalang-halangi apa yang bertentangan dengannya. Dalam hukum kodratlah letaknya perbedaan antara apa yang baik dan apa yang jahat. Dalam hal ini, kodrat dan hukum dianggap sama. Selanjutnya ada pembahasan mengenai masa Romawi dari abad 3 sebelum Masehi sampai abad 5 sebelum Masehi. Pada masa Romawi, perkembangan filsafat hukum tidak segemilang pada masa Yunani. Hal ini disebabkan para ahli pikir lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada masalah bagaimana hendak mempertahankan ketertiban di kawasan Kekaisaran Romawi yang sangat luas itu. Pada filsuf dituntut memikirkan bagaimana cara memerintah Romawi sebagai kerajaan dunia. Namun, demikian ahli-ahli pikir seperti Polybius, Cicero, Seneca, Marcus Aurelius, banyak pemikiran memberikan sumbangan penting pada perkembangan pemikiran hukum yang pengaruhnya masih tampak hingga zaman modern sekarang ini. Yang pertama, masa Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi. Filsafat hukum Cicero dalam esensinya bersifat stoa. Ia menolak bahwa hukum positif dari suatu masyarakat atau tertulis atau kebiasaan adalah standar tentang yang adil.
Bahkan jika hukum tersebut diterima secara adil, ia juga tidak menerima utilitas semata-mata adalah standar. Keadilan itu satu hukum, yaitu mengikat semua masyarakat manusia yang bertumpu di atas satu hukum, yaitu akal budi yang benar diterapkan untuk memerintah dan melarang. Menurut Cicero, hukum terwujud dalam suatu hukum yang alamiah yang mengatur, baik alam maupun hidup manusia. Oleh karena itu, filsafat hukum Cicero dalam esensinya mengemukakan konsepnya tentang persamaan equality semua manusia di bawah hukum alam. Pada masa St. Augustine, filsafat hukum yang dikembangkan oleh St. Augustine adalah doktrin hukum dan konsep hukum yang bersumber dari ajaran Kristen Katolik. Ia berpendapat bahwa hukum adalah berasaskan dari kemauan-kemauan pencipta manusia yang berlaku secara alami dan bersifat universal. Selanjutnya ada abad pertengahan. Yang pertama, masa gelap atau disebut The Dark Ages. Masa ini dimulai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi akibat serangan bangsa lain yang dianggap terbelakang datang dari utara. Abad pertengahan merupakan abad yang khas, yang ditandai dengan suatu pandangan hidup manusia yang merasa dirinya tidak berarti tanpa adanya Tuhan. Selama abad pertengahan, tolak ukur setiap pemikiran orang adalah kepercayaan bahwa aturan semesta alam telah diciptakan oleh Allah Sang Pencipta. Sesuai dengan kepercayaan itu, hukum pertama-tama dipandang sebagai suatu aturan yang datangnya dari Allah. Oleh karena itu, untuk membentuk hukum positif, manusia hanya ikut mengatur hidup, sebab hukum yang ditetapkannya harus dicocokkan dengan aturan yang telah ada, yaitu sesuai dengan aturan-aturan agama. Hukum yang dibentuk mempunyai akar dalam agama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut agama Kristiani, hukum berhubungan dengan wahyu secara tidak langsung, yaitu hukum yang dibuat manusia disusun di bawah inspirasi agama dan wahyu. Sementara paham dalam agama Islam, hukum berhubungan dengan wahyu secara langsung, Al-Syafi'i dan lain-lain. Sehingga hukum agama Islam dipandang sebagai wahyu atau syariah. Selanjutnya, zaman Renaissance, abad pertengahan, yang merupakan abad yang khas, yang ditandai dengan suatu pandangan hidup manusia yang merasa dirinya tidak berarti tanpa Tuhan, di mana kekuasaan gereja begitu besarnya mempengaruhi segala kehidupan. Akhirnya berlalu dan muncul suatu zaman baru yang disebut zaman Renaissance. Zaman ini ditandai dengan tidak terkaitnya lagi alam pikiran manusia dari ikatan-ikatan keagamaan. Manusia menemukan kembali kepribadiannya. Akibat dari perubahan ini, telah terjadi perubahan yang tajam dalam segi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi yang sangat pesat, berdirinya negara-negara baru, ditemukannya dunia-dunia baru, lahirnya segala macam ilmu-ilmu baru dan sebagainya. Semua ini hanya akan terjadi oleh karena adanya kebebasan daripada individu untuk menggunakan akal pikirannya tanpa adanya rasa takut. Pada zaman ini, perhatian pertama-tama diarahkan kepada manusia, sehingga manusia menjadi titik tolak pemikiran. Hal ini tidak berarti bahwa sikap religius pada orang-orang zaman ini hilang, melainkan sikap hidup religius terpisah dengan kehidupan lainnya. Di zaman inilah para filsuf pada umumnya memisahkan urusan yang berkaitan agama dengan non-agama, yang bisa disebut dengan adanya dikotomi antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Jean Bodin menekankan bahwa hukum tidak lain dari perintah orang yang berdaulat atau disebut raja. Di dalam menjalankan kedaulatannya, namun, kekuasaan raja tidaklah melampaui hukum alam yang didekritkan Tuhan. Bodin tidak membenarkan bahwa akal yang benar mempertaruhkan hukum alam dengan hukum positif dan kebiasaan. Bodin mengungkapkan bahwa kebiasaan memperoleh kekuatan hukum pada pengesahan oleh penguasa secara tidak diam-diam. Selanjutnya ada zaman baru. Filsafat hukum yang paling terkenal pada abad 17 adalah Thomas Hobbes.
pada tahun 1588 sampai 1679 sebelum Masehi. Memutuskan tradisi hukum alam yang mengandung banyak kontroversi. Ia banyak menggunakan istilah hak alamiah atau disebut juga law of nature dan akal benar atau disebut right reason. Namun, yang pertama baginya adalah kemerdekaan yang tiap orang memiliki untuk menggunakan kekuasaannya atau kekuatannya menurut kehendaknya sendiri, demi preservasi hakikatnya sendiri, yang berarti kehidupannya sendiri. Kedua, adalah asas-asas kepentingan sendiri yang sering didefinisikan dengan kondisi alamiah dari umat manusia. Yang ketiga, kondisi alamiah dari umat manusia adalah peperangan abadi yang di dalamnya tidak ada standar perilaku yang berlaku umum. Selanjutnya ada zaman modern. Walaupun sebelumnya unsur logika manusia sangat berperan dalam perkembangan pemikiran hukum, namun dirasakan bahwa filsafat hukum dinilai kurang berkembang sebagai akibat adanya gerakan kodifikasi yang ada. Yang pada mulanya orang kurang memberikan perhatian terhadap masalah-masalah keadilan. Baru setelah banyak dirasakan kepincangan dalam kodifikasi karena perubahan nilai-nilai yang menyangkut keadilan dalam masyarakat, membangkitkan kembali orang-orang yang mencari keadilan melalui filsafat hukum. Namun, demikian pada masa kini ada tendensi peralihan, yaitu yang terjadi filsafat hukum adalah filsafat hukum pada masa filsuf. Kini beralih pada masa filsafat hukum dari para ahli hukum. Rudolf von Jhering 1818 sampai 1892 menolak teori Hegel karena Hegel menganggap hukum sebagai ekspresi dari kemauan umum atau general will dan tidak mampu melihat bahwa faktor-faktor utilitaritis dan kepentingan-kepentingan menentukan eksistensi hukum. Jhering juga menolak bahwa anggapan hukum adalah ekspresi kekuatan spontan dari alam bawah sadar atau disebut subconscious force, seperti yang dikatakan Savigny. Karena Savigny tidak dapat melihat peranan dari perjuangan secara sadar untuk melindungi kepentingan-kepentingan, namun seperti juga para Hegelian, Jhering menganut orientasi kultural yang luas. Kontribusi Jhering adalah keyakinannya bahwa fenomena hukum tidak dapat dipahami tanpa pemahaman sistematik terhadap tujuan-tujuan yang telah menimbulkan fenomena hukum. Studi tentang tujuan-tujuan itu berakar dalam kehidupan sosial, yang tanpa itu tidak akan mungkin ada aturan-aturan hukum. Tidak ada tujuan berarti tidak ada kemauan. Selanjutnya, hukum Yunani kuno terdiri dari hukum dan lembaga hukum Yunani kuno. Adanya prinsip-prinsip umum hukum tertentu pertunjukan oleh rencana penyelesaian perbedaan antara dua negara atau antar anggota suatu negara. Dengan menggunakan arbitrase eksternal, kesatuan umum hukum Yunani terlihat terutama dalam hukum warisan dan adopsi, dalam hukum perdagangan dan kontrak, dan dalam publisitas yang secara seragam diberikan pada perjanjian hukum. Hukum Yunani kuno paling awal yang bertahan adalah prasasti Dreros, hukum abad ke-7 sebelum Masehi tentang peran kosmos. Hukum Yunani awal terdiri dari 4 bab: hukum awal, hukum tertulis, hukum keadilan, dan munculnya hukum tertulis. Yang ketiga, menurut Aristoteles, klasifikasi konstitusi bergantung pada beberapa hal, yaitu tujuan negara dan cara pemimpin menjalankan pemerintahannya. Tujuan tertinggi dari negara adalah kehidupan yang baik, dan hal ini merupakan kepentingan bersama seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu, Aristoteles membedakan antara konstitusi yang benar dan konstitusi yang salah dengan ukuran kepentingan bersama itu. Jika konstitusi itu diarahkan untuk tujuan mewujudkan kepentingan bersama,
konstitusi itu disebutnya konstitusi yang benar. Tetapi jika sebaliknya adalah konstitusi yang salah. Konstitusionalisme merupakan mekanisme sentral untuk mengendalikan kekuasaan politik dan menjamin kebebasan warga negara. Konstitusionalisme adalah respon politik terhadap hasil pengamatan. Konstitusionalisme mengakui adanya hukum yang lebih tinggi daripada tindakan negara, dan tindakan negara akan dinilai berdasarkan hukum yang lebih superior tersebut. Konstitusionalisme bersifat unik dan mempunyai pengaruh besar dalam menciptakan dokumen tertulis berdasarkan persetujuan publik yang tidak hanya secara jelas terlihat, tetapi juga secara hukum dapat ditegakkan terhadap penyelenggara negara. Konstitusionalisme memberikan status hukum pada sejumlah prinsip pemerintahan yang adil. Konstitusionalisme tidak bertujuan memperlemah pemerintah, tetapi mengendalikan dan menyalurkan kegiatan untuk mencapai kebaikan bersama, atau disebut public good. Konstitusionalisme merupakan lawan dari kekuasaan politik yang absolut dan sewenang-wenang. Terlepas dari apakah kekuasaan itu diperoleh secara demokratik ataukah tidak. Konstitusionalisme menegaskan sejumlah batasan terhadap hal-hal yang dapat dikerjakan oleh pemerintah dan menciptakan sejumlah institusi untuk mencegah pemerintah bertindak melanggar batasan tersebut, walaupun belum terinstitusi secara apik dan tegas yang disebut sebagai konstitusionalisme dalam sejarahnya. Paham konstitusionalisme pada dasarnya sudah hadir sejak tumbuhnya demokrasi. Yang terakhir adalah konsep hukum Yunani kuno. Hukum pada periode Yunani kuno, seperti yang dikemukakan oleh Plato, Socrates, dan Aristoteles pun mengakui hadirnya semangat konstitusionalisme dalam praktik ketatanegaraan polis Athena. Aristoteles dalam bukunya sekalipun demikian, belum tegasnya pemisahan antara negara dan masyarakat dalam model pemerintahan negara kota Athena, yang berarti warga negara sekaligus menjadi pelaku kekuasaan politik yang memegang peran dalam fungsi legislatif dan pengadilan, mengakibatkan paham konstitusionalisme Yunani kuno menjadi tidak jelas. Kekaburan antara negara dan masyarakat dalam demokrasi murni yang menghendaki partisipasi secara langsung inilah yang memicu penolakan Plato dan Aristoteles terhadap demokrasi. Menurut Aristoteles, suatu negara yang menerapkan demokrasi murni dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan suara terbanyak dan kekuasaan menggantikan hukum, telah berpotensi melahirkan para pemimpin penghasut rakyat yang menyebabkan demokrasi tergelincir menjadi despotisme. Berawal dari kritik itulah Aristoteles pada masa Romawi kuno melahirkan gagasan tentang arti penting sebuah konstitusi. Konstitusi diharapkan dapat mencerminkan dan menyeimbangkan kepentingan dari semua golongan politik menjadi suatu harapan. Pada periode Romawi kuno, konstitusi dimulai dipahami sebagai kekuatan di atas negara dan aturan yang menjadi pedoman bagi bangunan kenegaraan, yang hendak didirikan berdasarkan prinsip The Hitler Law konstitusi. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.